Shalom, apa kabar adik-adik semua? Tentunya kalian semua ada dalam berkat dan kasih karunia Tuhan ya. Nah, puji Tuhan, kalau hari ini kita kembali bisa berkumpul dalam ibadah sekolah minggu, meskipun masih secara online. Nah, yuk sebelum kita mulai ibadah sekolah minggunya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini dan juga sepanjang minggu ini. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau penuhi kami dengan roh kudus-Mu. Tuntunlah dari awal sampai pada akhirnya Tuhan, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar, menyukakan hati Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua. Nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi, siapa yang seminggu ini merasakan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidupmu? Angkat tangannya. Wow, semua angkat tangan ya, berarti semuanya ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Karena kalau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, pasti pertolongan, penyertaan, menangan, dan sukacita dari Tuhan itu ada bersama kita. Yuk semuanya, kita nyanyikan pujian ini ya, Jalan Serta Yesus. Ya, kalau kita berjalan bersama Yesus, dalam suka maupun dalam duka, pasti kita akan tetap mengalami kemenangan-kemenangan dan pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang setia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang satu peristiwa Tuhan Yesus dicobai. Dicobai oleh siapa ya? Ya, dicobai oleh iblis. Karena iblis itu suka sekali mencobai, mengganggu anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Biar apa? Biar jauh dari Tuhan. Biar nggak taat lagi sama Tuhan. Biar nggak melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak taat sama Tuhan, tidak mengikuti firman Tuhan, nanti jadi temannya iblis. Serem ya. Nah, jadi kita harus tahu nih, gimana caranya supaya kita bisa melawan atau menghadapi pencobaan. Belajar dari Tuhan Yesus. Hari ini pelajarannya diambil dari Matius 3 ayat 13 sampai 17, Markus 1 ayat 12 sampai 13 dan Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Oke, sudah siap untuk menerima berkat firman Tuhan? Buka telinga, buka pikiran, buka hatinya. Nah, kita akan belajar ya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini adalah pribadi yang taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan tuh suka membaca firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu ada di mana adik-adik? Ada di hati. Kalau kita suka membaca Alkitab, kita juga berarti belajar sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu melakukan firman Tuhan. Tidak pernah menyimpang. Apa yang menjadi perintah dalam Alkitab dilakukan. Yang tidak atau dilarang di dalam firman Tuhan tidak dilakukan. Yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu sebabnya Bapa di surga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus taat firman Tuhan, dikasihi Bapa di surga,
iblis tidak suka. Jadi iblis mengincar untuk mencobai Tuhan supaya Tuhan Yesus ini tidak taat sama firman Tuhan. Peristiwanya dimulai ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis. Nah, kalau ada yang belum dibaptis, jadi kalau kalian sudah cukup usia, kalian sudah punya komitmen untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kalian bisa ambil langkah iman dengan dibaptis ya. Tuhan Yesus dibaptis juga di Sungai Yordan. Siapa yang membaptis? Ayo anak-anak tahu nggak? Betul. Jadi yang membaptis Tuhan Yesus adalah Yohanes. Itu sebabnya Yohanes disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, lalu turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati hingga pada diri Tuhan Yesus. Setelah itu, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Wah, adik-adik bisa lihat ya, padang gurun itu tempatnya kering, tempatnya gersang, panas, terik. Tidak ada rumah makan, tidak ada sungai yang besar yang sejuk gitu ya. Pohon-pohon juga susah tumbuh di sana. Nah, Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun oleh iblis untuk dicobai. Ingat ya, Tuhan Yesus aja dicobai loh adik-adik. Nah, pada saat itu setelah selesai dibaptis, Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Puasa itu berarti menahan diri, enggak makan, enggak minum. Adik-adik, kalau enggak makan sama enggak minum, bisa tahan berapa jam? 1 jam? 2 jam? Telat makan 1 jam aja udah lapar banget ya. Nah, Tuhan Yesus ini tidak makan, tidak minum 40 hari, 40 malam. Jadi pasti lapar sekali. Sudah begitu, tempatnya di padang gurun yang panas, yang gersang. Tapi Tuhan Yesus mengandalkan kekuatan dari Bapa di sorga. Jadi tetap kuat, tetap taat. Tadi ya belajar taat. Selama 40 hari setelah berpuasa, lalu akhirnya Tuhan Yesus lapar. Perutnya merasa lapar. Nah, kalau orang lapar, kalau kita lapar harusnya makan. Saat Tuhan Yesus mulai lapar, iblis datanglah mendekati Tuhan. Dia bilang, "Hai Yesus, ubahlah batu itu menjadi roti." Nah, adik-adik lihat tuh, batunya banyak ya. Bayangin kalau batu sebesar itu, batu-batu itu menjadi roti. Pasti rotinya besar banget ya. Banyak rotinya. Iblis tahu kalau Tuhan Yesus itu punya kuasa, bisa merubah apapun. Merubah batu menjadi roti itu gampang. Dia mulai mencoba, menggoda, mengganggu Tuhan Yesus. Dia minta Tuhan ubah batu jadi roti. Tuhan Yesus kira-kira mau gak ya? Nah, tadi lapar, 40 hari lapar, mau gak ya? Mau tahu gak sih? Ternyata Tuhan Yesus malah berkata kepada iblis, "Hai iblis, manusia itu hidup tidak dari roti saja, tapi dari firman Allah." Nah, Tuhan melawan cobaan atau gangguannya iblis dengan firman Tuhan. Bilang, manusia itu hidup bukan karena makanan jasmani saja, tapi juga dari makanan rohani, yaitu firman Allah. Jadi ingat ya, gak hanya makan makanan jasmani, nasi, makan bubur, makan jagung, makan sereal, minum susu, minum jamu, minum teh. Gak cukup, itu semua hanya untuk tubuh jasmani. Tapi kita juga ada tubuh roh. Nah, tubuh roh kita butuh firman Tuhan. Jadi jangan lupa baca. Terus iblis kalah dong ya. Berhenti gak ya? Ternyata enggak. Iblis mengajak Tuhan Yesus naik ke atas gunung yang tinggi. Tuh kan, lihat di gambarnya. Tinggi banget. Lalu menunjukkan kerajaan-kerajaan di dunia ini. Ada banyak kerajaan-kerajaan ya. Di Solo juga ada kerajaan Mangkunegaran dan Kasunanan. Lalu nanti ada di Jawa Barat juga ada, di Inggris juga ada, di Mesir juga ada.
Jadi kerajaan-kerajaan itu di mana-mana ada gitu ya. Terus iblis ini menawarkan nih kepada Tuhan Yesus. Tuh Tuhan, semua kerajaan, kemegahan yang ada di dunia ini akan bisa kuberikan kepadamu. Ya ada satu syaratnya, yaitu engkau harus menyembah kepada iblis. Ya, Tuhan Yesus harus menyembah kepada iblis. Kembali ya adik-adik ya. Iblis minta disembah loh. Iblis mencobai Tuhan, minta Tuhan Yesus menyembah kepada iblis. Lalu Tuhan mempunyai cara yang jitu. Tuhan menyebutkan firman Tuhan bahwa di kitab suci atau di Alkitab itu tertulis bahwa iblis itu harus menyembah kepada Tuhan. Karena yang boleh disembah cuma Tuhan ya, nggak boleh nyembah yang lain, nggak boleh nyembah batu, nggak boleh nyembah barang parang, nggak boleh menyembah orang yang lebih tua. Kita hanya boleh menyembah kepada Tuhan, tidak boleh kepada yang lainnya. Ya, jadi Tuhan Yesus melawan pencobaan kedua atau ujian kedua dengan memakai firman Tuhan. Kemudian iblis tidak berhenti begitu saja, membawa Tuhan Yesus naik ke atas bait suci. Padahal bait suci itu tinggi banget ya. Kalian bisa lihat gambarnya, tinggi sampai kota di bawahnya tuh Yerusalem terlihat lebih kecil. Kemudian di sana iblis bilang, Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah Tuhan. Tuhan jatuh aja, karena nanti pasti akan ada malaikat-malaikat yang menolong Tuhan. Dia bilang gitu ya, pasti akan ada malaikat-malaikat yang menolong Tuhan. Jatuhkanlah dirimu Tuhan. Lah, menjawab iblis, akan melawan pencobaan ini dengan menyebutkan kitab Alkitab, yang menyebutkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Di Alkitab itu tertulis, hai iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kita juga nggak boleh mencobai Tuhan ya. Kita bilang, Tuhan, kalau engkau Tuhan, tolong dong aku disembuhkan. Kalau engkau Tuhan, tolong dong aku doanya dijawab. Tuhan, kalau engkau Tuhan, tolong dong aku dikasih nilai yang bagus. Nah, nggak boleh mencobai Tuhan ya. Karena sudah terbukti Tuhan kita itu Allah yang berkuasa. Buta bisa lihat, yang sakit bisa sembuh, yang lumpuh bisa jalan, yang bisu bisa bicara, yang mati bisa hidup seperti Lazarus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bangkit pada hari yang ketiga. Sudah dikubur loh, kita bangkit pada hari yang ketiga. Pergi ke surga, itu menunjukkan betapa Tuhan kita berkuasa. Jadi tidak boleh mencobai Tuhan ya. Nah, akhirnya 3 kali iblis mencobai Tuhan Yesus dan Tuhan selalu melawan dengan firman Tuhan. Akhirnya iblisnya kalah. Tuh lihat, gak ada lagi iblisnya kalah. Lalu meninggalkan Tuhan Yesus. Sama kalau kita dicobai iblis, pakai firman Tuhan supaya iblisnya kalah. Ya, kulihat kanan kiri tuh iblis musuhku. Kita tembak dengan firman Tuhan. Dor, pakai firman Tuhan. Iblisnya pasti kalah. Ya, lalu ketika iblis sudah pergi, datanglah malaikat-malaikat melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus tadi sudah puasa 40 hari 40 malam, malaikat-malaikat bawa makanan, bawa minuman, sehingga Tuhan Yesus tubuhnya kembali pulih ya, bisa makan dan minum. Nah, adik-adik yang terkasih, sama seperti Tuhan Yesus, kita juga harus menggunakan firman Tuhan untuk melawan musuh kita, iblis. Iblis itulah lawan kita. Kita inilah sekarangnya Tuhan, kita ini pahlawannya Tuhan. Kita bisa menang kalau bersama-sama dengan Tuhan dan menggunakan firman-Nya. Ayo kita nyanyikan sama-sama ya.
kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dor dor dor, dengan imanku. Jadi nembaknya nggak pakai senjata api ya, tetapi pakai iman. Imannya dari mana? Imannya kepada Tuhan Yesus karena kita punya firman Tuhan. Nah, kita ada ayat hafalan hari ini, yaitu 1 Korintus 10 ayat 13. Sama-sama kita baca ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sekali lagi, Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi jangan takut, Tuhan pasti menyertai kita sehingga kita tidak akan kalah dalam pencobaan. Yang penting terus andalkan Tuhan dan pegang firman Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami pagi hari ini. Kami berdoa agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melewati, bisa memenangkan setiap pencobaan kami dengan terus mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Dengan terus berpegang kepada firman-Mu. Tuhan, taruhkanlah firman-Mu dalam hati kami, pikiran kami, dalam mulut kami, dalam roh kami, sehingga kami dapat melawan setiap pencobaan dengan iman yang berlandaskan kepada firman Tuhan. Jadikan setiap kami pendengar dan pelaku firman yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu dan terima kasih untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kau memberkati setiap kami, baik murid-murid sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua kami, saudara-saudara kami, Bapak Ibu Gembala. Tuhan, kiranya Engkau melindungi, menolong kami Tuhan, agar kami terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau hari ini kami bisa ikut ibadah sekolah minggu, berkatilah agar minggu depan kembali kami bisa ikut ibadah sekolah minggu bersama dengan teman-teman dan saudara kami yang lebih banyak lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai di ujung acara ibadah sekolah minggu. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk mengajak teman-teman, saudaramu, tetanggamu ikut ibadah sekolah minggu online minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.